Sambasiban tentang bal wonten ugi alhamdulillah pengurus Alfred Makota Cirebon Ustadz Abdul Fattah beserta timnya yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sekalian ditakdirkan oleh Allah bisa bersama-sama kumpul di tempat yang mulia, yaitu biasa melaksanakan kegiatan rutin setiap malam Jumat Wage. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi keadaan sekarang ini, kalau kita lihat, kita dengarkan, kita berbicara mungkin dengan orang-orang di sekitar kita, sekarang ini banyak orang kalau berbicara yang akan kita dapatkan adalah keluh dan kesah. Itu di mana? Di kondisi sekarang. Maka bagaimana kita sebagai yang mengaku menginginkan menjadi murid-murid daripada guru kita Fadratul Syekh Romo Haji Ahmad Asrori Al-Isaki radhiyallahu anhu, mengaku pengen menjadi murid daripada Fadratul Syekh Haji Muhammad Usman Al-Isaki radhiyallahu anhu, mengaku pengen menjadi murid daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Bagaimana kita telah tadi diingatkan oleh beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Apa yang disampaikan beliau? Beliau mengatakan wasbiru wala tajza'u wantadhirul farja wala tayasu. Beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu memberi nasihat petuah kepada kita agar kita selalu bersabar. Wasbiru, bersabarlah kalian semua menghadapi keadaan ini, sabar di dalam kita takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam kita menghadapi keadaan susah pahit getir keadaan apapun di keadaan sekarang ini. Semuanya kembalikanlah lagi yang mengatur, beli yang menghendaki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu memberi petuah, wala tajza'u, janganlah kalian berkeluh kesah, janganlah kalian mengeluh menghadapi keadaan ini. Semua ini atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semuanya tidak lepas dari pekerjaan dampak dari keadaan yang dibuat oleh manusia, tapi semua tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan lagi apa-apa yang ada di kita, apa-apa yang datang kepada kita, bahwa semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita mengingat bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita itu aturan dari Allah, maka wajib bagi kita untuk menerima keadaan apa-apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar di dalam hati kita semuanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga memberikan petuah, wa tadhiru al-farj. Teruslah kalian mempunyai rasa harapan, jangan sampai berhenti, selalu terus meniti-niti. Apa meniti-niti? Ngenteni apa? Bahasa kita orang mengharapkan. Selalulah mempunyai rasa harapan untuk apa? Al-farj, mengharapkan akan dibukanya kesusahan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, karena dengan kesabaran kita, dengan kita tidak berkeluh kesah dengan makhluk, kita berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang mengatur, yang menghendaki.
Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah kita berkeluh kesah kepada orang lain. Cukuplah kita yang tahu, cukuplah diri kita yang tahu, dan hanya kepada Allah kita berkeluh kesah. Maka apa? Akan tampak di hati kita rasa tenang. Karena ini apa? Ini termasuk orang-orang yang selalu ingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi Allah, orang-orang yang selalu ingat Allah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan di hatinya rasa waqor, ketenangan, kenyamanan, rasa bahagia, senang. Seperti hadirnya kita dalam majelis zikir yang semacam ini. Allah hilangkan kesusahan-kesusahan di dalam hati kita. Ini adalah majlis termasuk bagaimana kita mengubah, mencucikan daripada noda-noda dan dosa-dosa kita. Inilah majlis bagaimana kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu. Beliau juga memberikan petua, janganlah kalian terus berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya kesusahan-kesusahan ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra semua dikatakan, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesusahan akan tampak datang kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di dalam kesusahan akan ada kemudahan. Maka yakinlah apa yang ada nanti pada saat akan dibuka, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, untuk akhirat. Tidak untuk kita, untuk anak-anak dan keluarga kita. Maka inilah bagaimana kita sekarang ini segala sesuatunya tetap kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mudah berkeluh kesah, tidak gampang ngomong yang tidak baik. Janganlah ngomong saya begini, saya lagi begini, gak usah dikatakan ke orang lain. Buat apa? Cukuplah kepada Allah. Kita tahu memang semua sedang begini, tapi janganlah itu diucapkan. Diusahakan dijaga, cukup kita dan Allah yang tahu. Mudah-mudahan majlis yang kita laksanakan pada malam hari ini akan terus menambah, menguatkan, menyakitkan hati kita atas keyakinan-keyakinan, atas apa pemberian yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita, dan itulah akan menjadi kebaikan bukan saja di dunia tapi juga untuk di akhirat kita. Amin.